Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidus syuhur wa farada siyamahu wa dha'afa li sha'imil ujur wa faddala qiyamahu wa rattaba 'alaihi al-jazaa'il ma'thur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yashrahullahu lana biha sudur wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabi wa rasul. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Kisah raja yang sangat bijaksana, adil dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sedang menyiapkan pasukannya untuk menyerang sebuah daerah. Beliau berkata kepada pasukannya bahwa kita besok akan berangkat dan pada malam hari akan melewati sebuah sungai. Ketika melewati sebuah sungai itu, kata raja, ambillah apa yang kalian injak di sungai itu. Maka kemudian tibalah raja dan pasukannya berangkat, dan pada malam hari yang gelap mereka melewati sungai tersebut. Maka pasukan raja, sebagian prajuritnya tidak mengambil apa yang mereka injak di sungai itu. Kemudian golongan yang kedua, pasukan itu mengambil sekedarnya saja. Kalau tadi yang pertama mereka tidak mengambil karena beranggapan mungkin juga hanya sebuah batu. Kemudian di golongan yang kedua dari prajurit itu mereka mengambil sekadar yang diinjak saja di kakinya. Dan golongan yang ketiga mereka mengambil sebanyak-banyaknya apa yang mereka injak di sungai itu. Tibalah pada pagi hari, kemudian raja memerintahkan para pasukannya yang melewati sungai itu untuk membuka kantong bawaan yang mereka ambil di sungai tersebut. Maka sangat luar biasa, subhanallah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kantong yang mereka isi itu adalah berisi intan berlian. Maka golongan pertama, prajurit yang tidak melaksanakan instruksi raja, mereka sangat menyesal sekali karena tidak mendapat apapun. Prajurit yang termasuk golongan yang kedua mengambil ala kadarnya saja sangat senang, tapi juga sangat menyesal. Kenapa mereka menyesal? Karena mereka hanya mengambil sekedarnya saja. Dan yang ketiga, prajurit yang mengambil sebanyak-banyaknya sangat senang sekali karena mereka banyak memperoleh intan berlian, walaupun sepanjang perjalanan malam hari sampai pagi itu mereka sangat repot dengan bawaan yang mereka ambil dari sungai tersebut. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita analogikan dengan cerita tadi, yang cerita tentang Iskandar, Raja Iskandar Harnain tersebut, yang ada dalam buku Tasawuf Modern karya Haji Abdul Malik Karim Allah, atau yang sering disebut dengan Buya Hamka, ulama besar Indonesia. Kita saat ini sedang memasuki Ramadan yang dikenal dengan Sayyidus Syuhur, rajanya bulan. Tentu sangat banyak berlimpah pahala di bulan Ramadan ini. Jutaan, ribuan pahala yang akan kita raih apabila kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Bukan hanya bonus yang ekstra bonus. Kalau di mal-mal mungkin hanya 50% bonus kita kalau belanja, tapi di saum Ramadan ini 700.000 kali lipat bonus yang Allah janjikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka umat Islam, orang yang beriman, yang
kedatangan Rasulullah, kedatangan saum Ramadan ini, ketika Ramadan datang, ada 3 jenis manusia yang menyambut kedatangan saum Ramadan ini. Yang pertama, golongan yang pertama tentunya mereka yang biasa-biasa saja menyambutnya. Biasa, bahkan mungkin tidak senang dengan kedatangan Ramadan, tapi tetap mereka melaksanakan puasa sekedar saja. Ya, beda dengan hari-hari biasa cuma tidak makan minum saja. Nah, maka kemudian mereka tidak mengisi aktivitas ibadah di Ramadan ini dengan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umat manusia atau orang yang beriman, umat Islam yang menyambut Ramadan ini dengan sekedarnya saja. Tidak senang melaksanakan ibadah rutinitas seperti biasa. Ya, sekedar tarawih sekenanya saja, baca Quran sekenanya saja, infak sedekah sekenanya saja. Jadi mereka hanya seperti biasa saja. Dan yang ketiga adalah golongan dari umat Islam, orang yang beriman yang menyambut Ramadan dengan penuh sukacita, senang dengan datangnya Ramadan, kemudian mengisi aktivitas ibadah Ramadan dengan berbagai segala aktivitas ibadah. Karena mereka yakin akan mendapatkan ribuan bahkan jutaan melipat ganda pahala yang Allah janjikan. Mereka tidak peduli. Ya, mereka akan isi ibadah-ibadah di saum Ramadan ini dengan keseriusan, dengan imanan wahtisaban, dengan iman dan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah, sehingga mereka akan memperoleh pahala yang luar biasa. Mereka lelah pagi hari, mungkin mereka ngantuk, tapi mereka paksakan untuk membaca Quran. Ya. Mereka ngantuk malam hari, tetap mereka paksakan untuk qiyamul lail, untuk tarawih rutin dari pertama sampai terakhir. Kemudian juga mereka perbanyak sedekah, infak di bulan puasa ini. Nah, golongan yang ketiga inilah yang akan memperoleh kenikmatan berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menyambut dengan sukacita, melaksanakan rutinitas ibadah di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas hanya semata karena Allah, aktivitas, kuantitas dan kualitas ibadahnya meningkat di bulan puasa ini. Kalau di bulan biasa ya mungkin biasa, tapi di bulan saum Ramadan ini aktivitas ibadahnya meningkat sangat luar biasa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Saya ucapkan selamat berbuka puasa, selamat menunaikan atau selamat melaksanakan ibadah berbuka puasa, dan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Hadanallahu iyyakum ajmain wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.